Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Resal dari kelas 27A. Di sini kita akan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Nah, sebelum ke tutorialnya atau cara-caranya, alangkah baiknya kita perlu mengetahui pengertian dari regresi linear, tujuan, asumsi, serta dasar pengambilan keputusannya. Untuk itu, berikut adalah penjelasannya. Apa itu analisis regresi linear sederhana? Menurut buku Analisis Regresi oleh Robert Kurniawan, regresi linear sederhana adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tak bebas, dan variabel X sebagai prediktor atau variabel bebas. Analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Selanjutnya, tujuan analisis regresi linear sederhana, yaitu analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah asumsi untuk analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, model regresi harus linear dalam parameter. Kedua, variabel bebas tidak berkorelasi dengan error. Ketiga, nilai error sama dengan 0. Keempat, varian untuk masing-masing error term konstan. Kelima, tidak terjadi autokorelasi. Terakhir, model regresi dispesifikasi secara benar. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Maksudnya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian, tujuan, asumsi, dan dasar pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke cara menguji regresi linear sederhana. Nah, pertama-tama kita menyediakan aplikasinya, yaitu aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Pertama-tama kita masuk ke Excel. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu variabel X yang saya beri nama nilai perhatian orang tua, dan variabel Y saya beri nama hasil belajar. Nah, untuk menguji regresi ini, datanya kita copy, kita masukkan ke SPSS, kita paste. Nah, setelah begini, kita masuk untuk menguji regresi, kita masuk ke variabel view. Nah, untuk baris pertama di sini kita ubah menjadi X atau variabel X, yang di sini kita ubah menjadi Y atau variabel Y. Nah, untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk labelnya kita ubah namanya sesuai dengan nama tadi. Saya beri nama nilai perhatian orang tua, dan untuk baris kedua tadi adalah nilai hasil belajar. Nah, setelah begini kita kembali ke data view, terus kita ke analyze, regression, lalu linear. Nah, setelah tampil box seperti ini variabel X, kita klik lalu masukkan ke independen atau variabel bebas.
Dan ini untuk variabel y-nya kita klik lalu masukkan ke dependent atau variabel terikat. Setelah begini kita klik OK. Nah, ini adalah data di mana kita akan mengetahui apakah variabel bebas kita memiliki pengaruh terhadap variabel terikat kita. Nah, untuk mengetahuinya kita ingat kembali cara dasar pengambilan keputusannya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di sini pada ANOVA. Sini nilai signifikansi adalah 0,000. Berarti di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel X kita memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk itu kita bisa membuat kesimpulannya. Seperti ini contohnya, bahwa nilai F hitung sama dengan 35,265 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel nilai perhatian orang tua, atau dengan kata lain adalah pengaruh variabel nilai perhatian orang tua atau variabel X terhadap variabel hasil belajar atau variabel Y. Nah, setelah kita mengetahui ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, bagaimana cara mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel X kita terhadap variabel Y? Apakah bisa dipersenkan? Nah, iya, bisa dipersenkan. Caranya kita masuk ke sini ya. Di sini adalah model summary. Di sini nilai R-nya adalah 0,855 dan nilai R square-nya adalah 0,731. Nah, untuk mengetahui persentasinya, kita ubah saja ini menjadi 73,1%. Jadi besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu adalah 73,1%. Nah, kita bisa membuat kesimpulan seperti ini contohnya. Tabel tadi menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,855. Dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinalisasi R square sebesar 0,731 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau nilai perhatian orang tua terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 3,1%. Nah, itulah penjelasan saya tentang uji regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.